Ya teman-teman, tadi di awal saya sudah bertanya atau Anda sudah memberikan pendapat, ide Anda tentang 3 kata tadi ya, marketing, selling, dan branding. Nah, sekarang kalau saya tanya, ini kegiatan apa? Marketing, selling, atau branding? Ini kegiatan apa? Ayo jawab dulu. Ini apa yang dibuat nih di layar ini? Dia branding, dia marketing, atau dia selling? Yang di layar ini. Ayo, tolong jawab dulu. Tolong jawab dulu. Dan kenapa Anda jawab itu? Ya, kenapa Anda jawab itu? Dia buat apa nih? Selling dan marketing, jualan ya, selling marketing. Ayo. Ya, ini kegiatan apa di layar ini? Kegiatan apa? Aktivitas apa nih dari 3 tadi? Dia selling, marketing, atau dia branding di layar ini? Oke, di layar Anda ya. Ya, 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 ya. Ada, ya saya nggak baca namanya lah ya. Lalu ada produknya, ada harganya, ada kuantitinya ya, ada nama produknya. Oke. Terima kasih ya. Lalu kedua, lalu apa bedanya dengan ini? Ini marketing, selling, atau branding? Ini marketing, selling, atau branding? Ya produknya sama, ya. Tetapi ini nggak ada harganya, ini ada manfaatnya, ya. Ini kegiatan apa nih? Marketing. Jadi teman-teman Anda harus paham, Anda bikin kegiatan apa yang Anda bikin nih? Marketing, selling, atau branding? Jadi jangan sampai teman-teman Anda komplain, wah ini Pak, LWG ini produknya jelek, saya posting nggak laku-laku. Anda bikin apa dulu? Marketing, selling, branding. Jadi harus tahu dulu kegiatan, jadi jangan asal posting gitu ya. Anda posting doang, Anda nggak ngerti. Ya. Oleh karena itu malam hari kita bicara tentang, ya, sekarang yang terakhir ya. Saya nggak jawab ini, nanti kita akan jawab terakhir. Kalau ini marketing, selling, atau branding? Marketing, selling, atau branding ya. Ini marketing, selling, atau branding? Ayo. Nah, saya harap teman-teman Anda mulai dapat perbedaannya ya. Kalau Anda dapat ini, saya serahkan kepada pembicara kedua ya. Kita mau jelasin. Yuk, sekarang kalau teman-teman agak bingung-bingung, saya pindah kasus berbeda. Ya, sekali lagi. Nah, ini track record saya. Saya belum bahas ini. Nah, ini selling, marketing, branding. Ini the cost ya. Diskon sesuai umur. Anda umur 45 tahun, diskon 45%. 99 tahun, diskon 99%. Marketing, selling, atau branding? Ayo, marketing, selling, atau branding? Marketing, selling, atau branding? Ayo. Diskon sesuai umur. Ya, Anda tahan jawabannya ya. Ini masih banyak yang bingung. Nanti sebentar kita tes lagi. Ya, ini tes awal. Kalau ini white coffee ada 3 varian ya. Ada varian apa nih ya? Ada mocha, ada karamel ya, ada vanilla. Ini marketing, selling, atau branding ya? Marketing, selling, atau branding? Ayo. Ada 3 varian, 3 rasa. Ya, bukan rasa yang pernah ada, itu mungkin dengan mantan, rasa yang pernah ada. Ini 3 varian rasa. Yuk, marketing, selling, atau branding? Nah, apa bedanya dengan ini ya? Jawab dalam hati Anda dulu, nggak usah dijawab ya. Tapi teman-teman dapat gambaran. Lalu yang terakhir, nah ini marketing, selling, atau branding? Ini Ford, ya Ford. Kunci mobil Ford. Ini marketing, selling, atau branding? Dijawab dulu. Oke, marketing, selling, atau branding ya? Anda jawab dulu. Saya ulangi sekali lagi ya. Nanti ini menjadi studi kasus, jawabannya terakhir. Terakhir, teman-teman, ya nggak apa-apa, Anda baru bingung-bingung di awal kan masih wajar. Saya ulangi ya, ini ada harganya, jelas, diskon yang menarik, ini sensasional, ya. Saya tanya, ini tujuannya apa? Dengan memberikan diskon ini, dengan mengeluarkan promo ini, mengeluarkan iklan ini, mengeluarkan flyer selebaran ini, tujuannya apa? Tujuannya apa? Oke, Marisa menarik pembeli, bagus, menarik konsumen, setuju ya. Oh, menarik konsumen, bagus sekali. Ya, good, terima kasih. Selling ya, menarik orang datang. Ya, apalagi tujuannya ngasih diskon ini apa sih? Diskon sesuai umur, misalnya ya. Oh, menarik konsumen, terima kasih. Kalau yang kedua, kalau yang ini tujuannya apa? Si Luwak Coffee ini membuat 3 varian rasa. Ini tujuannya apa?
Tiga varian rasa-rasa. Tadi misalnya ada rasa karamel, ya, ada rasa mocha rose, ada rasa vanilla. Tujuannya apa? Tujuannya apa? White coffee ini membuat varians ini ya sama-sama kopi tapi ada rasa yang berbeda, ya. Oke. Oke, ini ada satu jawaban yang menarik, ya. Ini jawaban dari Nina, ya. Sesuai kesukaan. Berarti misalnya ya, kalau hanya satu varian rasa mocha, orang yang suka karamel mungkin nggak beli. Tapi kalau adanya karamel, orang yang suka karamel beli, orang yang suka mocha beli. Berarti yang terjadi adalah marketnya menjadi lebih besar. Nah, berarti ini selling, marketing, atau branding. Ayo Anda pikirkan. Dan yang berikut, yang terakhir, ya. Tujuan ini apa sih? Tujuan Ford ini membuat iklan, ada gambar kunci, lalu ada gambar kota, siluet kota, ya, siluet kota. Tujuannya apa? Ayo, teman-teman, Anda terjemahkan dulu. Iklan ini maksudnya apa? Iklan ini maksudnya apa? Ayo, Anda terjemahkan dulu. Bisa nggak teman-teman Anda tangkap ini? Maksudnya apa sih perusahaan Ford ini bikin iklan, ada kunci mobil, lalu ada siluet gambar kota di situ. Tujuannya apa sih? Oh, bagus. Ford bisa di mana saja. Betul. Terima kasih, Lina, ya. Ya, jadi dengan Ford ini Anda bisa sekeliling kota, ya. Kalau ada tagline di atas kan, the city is in your hands. Kota ada di dalam genggaman tangan Anda. Yuk, kita kembali. Ya, betul. Kita kembali. Nah, ini tujuannya apa? Ini tujuannya apa? Bikin campaign seperti itu tujuannya apa? Ayo jawab dulu. Hydrogen, beli 2 hydrogen content free Element Plus. Nah, saya juga minum nih Element Plus. Rasa anggur. 2 Element Plus. Plus Blue Pandan. Aha, ini tujuannya apa? Bikin iklannya tujuannya apa? Untuk menarik dengan bonus, ya, terima kasih, ya. Oke, menarik pembeli dan saya terima kasih. Terima kasih. Good. Nah, tujuan ini bikin apa? Iklan ini tujuannya apa? Iklan ini tujuannya apa? Nah, sel kanker hilang. Tidak jadi operasi usus buntu. batu ginjal keluar. Luka diabetes sembuh. Kista di liver hilang. Tujuannya apa? Oke, menonjolkan benefit produk, ya. Menarik pembeli yang sakit, ya. Oh, tadi Lydia menarik, banyak manfaatnya, ya. Jadi memperluas manfaat itu. Jadi orang yang misalnya yang merasa bahwa Fontaine ini hanya untuk kategori klasifikasi permasalahan A, ini bisa jadi dia akhirnya tersadarkan atau mendapat informasi bahwa bisa juga untuk permasalahan B, C, D, E, dan sebagai contoh. Nah, kalau ini apa yang ingin digambarkan di sini? Ya, apa yang ingin digambarkan di sini? Ayo. Menurut teman-teman, ini apa yang ingin digambarkan di campaign ini atau iklan ini? Ayo. Apa yang ingin digambarkan? Kesehatan, ayo apa lagi? Inhalasi nomor 1, ya, apa lagi? Ya, kira-kira teman-teman, ini kan bajunya casual, kemudian mungkin ini di dapur, ya. Ini mungkin di atas meja makan, ya. Ya, tetap cantik, ya. Walau pakai inhalasi, ya. Ya, inhalasi ini bisa dilakukan di mana saja. Ini kan sebuah gambaran bahwa di rumah pun bisa inhalasi dan sebagainya. Ya, ini pesan-pesan yang coba disampaikan dari 3 poin tadi. Ya, teman-teman, sekarang kita masuk kepada poin bahasan kita, ya. Selling. Tujuan, ini definisi-definisi dulu, ya. Tujuan dari aktivitas selling adalah omset atau berapa unit yang terjual. Sehingga konten dan hal-hal yang dilakukan pada aktivitas itu harus membuat orang mau membeli. Jadi kalau Anda tujuannya selling, maka aktivitas itu ya tentu harus ada harganya, kemudian harus ada promonya, harus ada call to action-nya, kenapa harus beli sekarang, itu tujuan-tujuan dari selling, ya. Kemudian marketing, aktivitas marketing memiliki tujuan akhir yakni meningkatkan, catat ya, meningkatkan market share atau pasar dari produk Anda.
Kalau produk Anda tadi, misalnya contoh ya, kalau si white coffee tadi hanya varian rasa karamel dengan varian rasa yang baru, maka mendapatkan market share yang lebih banyak. Jadi jika hari ini perusahaan hanya punya 10% market share, maka kita perlu melakukan kegiatan marketing agar market share perusahaan kita meningkat. Ya, ini contoh. Contoh kalau ini kan perusahaan, kalau personal. Kalau hari ini teman-teman Anda hanya mendapatkan leads atau mengetahui orang mengetahui produk Anda dari Facebook, Anda mungkin bisa beralih ke strategi marketing yang lain, ke Instagram misalnya, ke TikTok misalnya, sehingga omset Anda yang tadinya hanya 10 juta contohnya bisa meningkat akibat aktivitas marketing yang Anda lakukan di tempat yang lain. Ini contoh ya. Branding, aktivitas dalam branding bertujuan untuk memberikan jati diri konsumen terhadap brand kita. Yuk, kita bedah lebih detail ya. Nah, ini iklan yang terakhir ya. Ini pasti kemungkinan besar adalah branding ya. Ini antara Pepsi Cola dan Coca-Cola ya, iklan saat Halloween. Lalu teman-teman, selling. Nah, selling ini teman-teman kegiatan yang paling kuno sejak 2700 sebelum Masehi ya. Konon dimulai di Kaisar Kuning, China, kemudian ada di Mesir dan sebagainya. Umumnya mereka barter. Jadi orang yang punya sapi ingin dapat misalnya dapat umbi-umbian, dia tukar daging kambing dan umbi-umbian, barter ya. Lalu apa tujuan atau fokus dari selling? Yaitu transaksi barang dengan uang. Nanti akan bergeser sesudah barter. Kemudian barter ini kan lama-lama repot ya, karena harus bawa barang nih. Saya mau tukar ikan, nelayan mau tukar ikan dengan sayur. Tapi si pemilik sayur ini dia nggak mau ikan, dia mau cumi misalnya, nelayan nggak punya cumi, berarti barter itu tidak terjadi. Nah, akibat halangan-halangan ini maka dibuatlah mata uang dalam bentuk kerang waktu itu ya, mata uang dalam bentuk kerang sebagai simbol. Lalu menjadi emas dan seterusnya, berkembang. Nah, intinya adalah ada transaksi barang dengan uang. Kalau Anda melakukan ini dalam kegiatan-kegiatan bisnis teman-teman, berarti Anda lakukan selling. Ya, ada transaksi barang dengan uang. Fokus sharing di 2P, yaitu produk dan price. Oleh karena itu, kalau Anda jualan, lalu banyak ibu-ibu yang nawar, yang ini hal yang lumrah karena prosesnya selling. Tapi kalau Anda misalnya jualan, lalu ada orang yang nawar produk Anda, lalu orang itu mengatakan, wah ini produk Anda mahal. Salah nggak? Yuk, sekarang saya tanya dulu. Karena Bapak Anda jualan hydrogen fountain. Ya, lalu orang telepon tanya harga atau harganya sudah ada di sana. Lalu dia katakan, ibu saya kepengen beli sih tapi mahal ya. Nah, kenapa dia mengatakan itu? Pertanyaannya, kenapa dia mengatakan itu? Ayo, kenapa dia mengatakan produk Anda mahal? Kenapa terucap dari mulut dia produknya mahal? Ya, karena umumnya selling itu seperti ini. Seperti ini. Apakah salah? Nggak salah. Tapi umumnya seperti ini, 2,6 juta, selesai. Dia nggak pernah jelaskan apa itu. Saya nggak bicara tentang yang punya toko ini, kalau ada yang mohon maaf ya. Tapi terima kasih sudah jadikan satu bahan yang menarik untuk kita bahas ya. Jadi tidak teredukasi, konsumen ini tidak diedukasi. Anda hanya posting, Anda broadcast, Anda posting, Anda BC, posting BC, atau Anda BC aja terus-menerus. Anda tidak mengedukasi. Jadi Anda berharap kegiatan yang terjadi kegiatan penjualan. Sementara kalau kita bicara penjualan, orang sensitif terhadap dua hal tadi, yaitu harga, salah satunya price. Nah, price, kemudian kegiatan selling itu fokusnya ke harga dan fokusnya kemana? Ke produk. Ini dua fokus Anda. Harga, produk. Berapa harganya, apa produknya. Upaya selling adalah upaya mencari omset atau mencari profit. Benar nggak? Benar. Jadi kalau teman-teman, menurut saya ya, ini bisa jadi saya salah ya. Kalau menurut saya, ketika membangun bisnis, kita bicara bisnis general dulu ya. Misalnya saya bangun bisnis pertama kali, itu fokusnya di selling. Karena kita harus dapat omset. Kalau kita nggak dapat omset, nggak bisa hidup nih perusahaan. Nah, saya bisa bisnis laundry ya. Nah, saya fokusnya dapat omset dulu. Dapat omset. Kalau dapat omset, gaji karyawan bisa bayar, sewa bisa bayar, listrik bisa bayar,
Lalu nanti saya mulai pikirkan, nanti kualitasnya kita tingkatkan, lalu apalagi nih, harganya kita mulai naikkan, tapi yang paling penting ada transaksi dulu, ada omset dulu. Ya, ini kalau bicara personal. Nanti kita kaitkan dengan bisnis teman-teman nantinya. Lalu yang berikut, marketing. Nah, ini kalau teman-teman Anda lihat, ini kan pasar tradisional. Ini kan sejak tahun 2700 sebelum Masehi. Lalu mulai bergeser dia pada tahun 1960-an, itu mulai masuk dengan konsep-konsep marketing yang baru. Ya, kalau Anda tahu Phil Kotler, ya, nah ini mulai fokus ke sini. Mereka sudah mulai fokus kepada tadi kan fokus kepada transaksi, ya. Sekarang mereka mulai fokus pada produk, ya, produk. Dia bukan lagi kepada berapa harganya, tapi apa produknya. Mereka mulai mengedukasi manfaat-manfaat produk. Lalu muncul 2P yang diperhatikan, yaitu promotion dan place. Jadi mereka mulai berpikir cara promosi yang lebih efektif. Gunakan jalur promosi. Jalur promosi misalnya bikin event seperti hari ini, atau misalnya iklan di Facebook, misalnya. Itu jalur-jalur promosi mulai dimanfaatkan. Lalu place itu, tempat itu buat lebih nyaman. Kalau tadinya pasar tradisional, ini mulai ada supermarket. Ya, Hero adalah supermarket pertama di Indonesia, plus minus ya. Jadi sudah mulai memperhatikan place-nya. Jadi bukan hanya asal datang dan belanja, tapi tempatnya harus bagus dong. Sudah mulai perhatikan place-nya. Nah, place ini kalau di marketplace itu ya kemudahan orang berbelanja. Respon dari Anda ya, jangan orang nanya sekarang Anda balasnya 3 hari kemudian. Ya, Anda harus respon cepat, respon cepat. Marketing bicara tentang konsumen ini, Anda jadikan target market, ya, target market konsumen. Fokus cari pembeli baru sehingga merebut market share yang ada. Jadi fokus Anda adalah cari pembeli baru, cari pembeli baru. Kalau selling, fokus Anda laku sekarang. Kalau marketing, ulangi ya, selling itu Anda fokusnya laku sekarang, dapat untung sekarang, dapat uang sekarang, dapat uang sekarang. Anda fokusnya sudah saya mau jualan sekarang dapat uang, jualan sekarang dapat uang. Kalau marketing, pola pikir teman-teman sudah mulai berpikir, oke, sekarang kalau hydrogen fountain ini atau air hidrogen ini marketnya berapa persen di Indonesia ya? Oh, tergantung Pak Ongki dibandingkan dengan apa dulu. Kalau sama-sama air hidrogen, kami market leader contohnya. Oh, kalau dibandingkan dengan air mineral pada umumnya, nah, Anda mulai bandingkan kan, walaupun tidak apple to apple. Oh, market kita masih sekian persen. Berarti saya ingin memperbesar market share saya. Saya ingin memperbesar porsi pasar saya. Atau yang berikut, berapa persen sih orang yang sudah mengenal hydrogen fountain di Indonesia? Oh, masih sekitar 10%. Let's say kita katakan angka itu ya. Oh, berarti masih ada 90% yang menjadi target market saya, yang belum tahu, yang belum mengerti, yang belum paham, yang belum teredukasi. Bagaimana? Nah, kita boleh bicara promosi. Bagaimana caranya saya bisa akhirnya masuk ke 90% pasar yang belum teredukasi ini. Bagaimana saya bisa masuk ke pasar yang tidak mengenal atau belum mengenal tentang hydrogen fountain ini. Nah, kita mulai bicara tentang promotion. Jadi ini kalau teman-teman berpikir secara marketing, ya. Kemudian marketing ini teman-teman, ini menarik ya. Anda membangun tangible asset. Jadi tangible asset itu adalah ya sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa dilihat, tangible ya. Atau fokusnya pendapatan saat ini. Ya, kalau strategi marketing berjalan dengan baik, maka pendapatan Anda saat ini bisa Anda dapatkan, atau tangible asset, aset yang bisa Anda lihat. Itu bisa muncul. Contoh, apa sih tangible asset dalam bisnis network marketing? Pertambahan omset, satu. Yang kedua, pertambahan member. Itu tangible asset Anda yang bisa Anda lihat. Oh, kan ada print out laporannya, Anda bisa lihat. Anda bisa lihat di struktur organisasi, struktur marketing plan-nya, Anda bisa lihat tangible asset-nya. Ini marketing akan membuat Anda mendapatkan ini. Ya. Nah, bagaimana dengan branding? Nah, branding ini sudah tidak lagi fokus kepada poin-poin 4P tadi. Ya, kita bicara tentang price, kita bicara tentang produk, kita bicara tentang promotion, kita bicara tentang place. Nah, dia mulai fokus kepada konsumen. Jadi branding ini mulai fokus pada konsumen, bagaimana orang mendapatkan pengalaman dari produk yang mereka konsumsi atau produk yang Anda jual, sehingga dia loyal. Jadi dari konsumen jadi pelanggan. Ya, saya tanya dulu. Jawab dulu ya teman-teman. Apa bedanya konsumen dan pelanggan? Anda jawab dulu. Bedanya apa konsumen dan pelanggan? Bedanya apa? Konsumen dan pelanggan. Ayo. Bedanya apa sih? Konsumen dan pelanggan.
Nah, tadi saya baru sempat lihat beberapa jawaban teman-teman ya, ini menarik ya. Tadi saya tanya kan, kenapa orang nggak beli? Ada yang teman-teman Anda mengatakan ya, Anda mengatakan sini, oh uangnya nggak cukup Pak Ongki, nggak punya uang. Oke, terima kasih ya. Sebentar kita bahas jawabannya. Ya, betul kata Liena ya. Betul sekali. Bu Wati juga betul. Jadi teman-teman, konsumen itu adalah orang yang membeli produk Anda. Ini level dasar nih. Dari orang yang tidak mengenal, orang yang tidak tahu, dia akhirnya beli, dia pakai. Sebaliknya pelanggan itu adalah orang yang lebih loyal. Dia tidak saja percaya kepada produknya yang dia konsumsi, tapi dia percaya kepada Anda, percaya kepada perusahaan Anda, sehingga dia mencari produk yang lain. Nah, teman-teman, kalau Anda bisa melakukan ini, maka dalam dunia penjualan kan disebut dengan cross-selling atau upselling, ya. Nanti mungkin Pak Sadrak akan jelaskan ini, namanya upselling, ya. Join dengan paket tertentu, lalu dia bisa up ke paket yang lain, yang lebih tinggi tentunya. Oke, terima kasih atas respon dari teman-teman. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini contoh pionir dari bisnis yang retail seperti kan 7-Eleven, walaupun sekarang dia sudah hengkang. Nah, si 7-Eleven itu merasa bahwa supermarket itu juga tidak nyaman. Kenapa? Karena terlalu jauh ya. Orang kalau mau ke supermarket kan zaman dulu seolah-olah kita ke mall zaman saat ini ya. Jadi mereka mendekatkan diri ke masyarakat. Dia cari tempat-tempat yang padat ya, kemudian dia bikin itu. Jadi warung tetapi bisa lebih nyaman. Ada AC-nya, barangnya tertata rapi dan tidak digantung-gantung, semuanya diatur sedemikian rupa dan seterusnya ya. Convenience dia dapatkan. Lalu ada communication. Jadi dia melakukan program-program komunikasi kepada konsumen. Ya, dia fokus kepada konsumen. Fokus pada pengalaman konsumen sehingga muncul persepsi. Nah, sampai di sini, ini yang teman-teman harus garis bawahi. Branding ini bicara tentang persepsi. Suatu kegiatan yang membuat timbulnya persepsi seseorang terhadap produk dan jasa Anda. Atau yang kita sebut di sini yaitu intangible asset. Intangible asset ini adalah persepsi seseorang terhadap produk Anda. Oh, sudahlah, produk kalau LWG itu bagus. Kalau sampai muncul persepsi itu, berarti branding ini telah mengakar. Dan Anda nawarin apapun, dia akan terima. Karena dia yakin, dia trust, ini brandnya bagus. Ini teman-teman yang harus mulai Anda pikirkan. Sehingga, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita bawa ke personal Anda, ketika Anda bisa membawa diri dengan baik, maka terciptalah personal branding. Ketika Anda muncul image dalam diri seseorang tentang diri Anda, oh kalau misalnya Ibu Ana yang nawarin tuh pasti bagus, orangnya tuh nggak suka neko-neko. Jadi ketika muncul persepsi itu dalam diri orang lain, maka apapun yang Ibu Ana tawarkan, dia akan beli. Nah, problemnya adalah, masalahnya adalah apa persepsi orang lain terhadap diri Anda. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman Anda harus mulai pikirkan. Kalau Anda belum punya, harus Anda bangun. Karena kalau Anda tidak membangun persepsi tentang diri Anda kepada orang lain, maka orang itu dengan bebas membangun persepsi tentang diri Anda. Saya ulangi ya. Kalau teman-teman Anda tidak membangun image Anda tidak membangun persepsi siapa Anda di benak orang lain, maka yang terjadi adalah orang itu akan membuat persepsi mereka sendiri. Atau gampangnya beginilah, teman-teman, seminggu yang lalu, nah ada sahabat SD saya ya, sahabat baik lah SD saya, namanya Bari. Ya, Bari ini kecelakaan, kemudian meninggal. Lalu salah satu sahabat saya ada postingan di grup dan sebagainya, dia video call menghubungi saya di rumah duka. Kebetulan dia tinggal di Maluku Utara, Ternate, jadi jauh dari saya Jakarta. Lalu dalam video call itu dia ajak si adiknya Bari ini untuk video call. Ya, saya ucapkan belasungkawa dan sebagainya. Lalu sempat terucap dalam di bibir saya ketika ketemu dengan anaknya, panggilannya Noi. Saya kata, wah Noi, kamu udah besar sekarang ya. Jadi image Noi dalam pikiran saya itu masih SD yang kecil. Nah, ini yang terjadi di dalam benak-benak dari teman-teman Anda.
Itulah kenapa, ini bisa jadi asumsi saya, bisa saya salah ya. Itulah kenapa Anda tidak begitu berhasil meyakinkan orang-orang dekat Anda tentang produk ini, tentang bisnis Anda. Umumnya, walaupun saya bisa salah sekali lagi ya, walaupun saya bisa salah loh ya. Jadi ini asumsi saya, jangan Anda telan ini sebagai kebenaran. Kenapa? Karena mereka punya asumsi. Dalam hati, lu tahu apa tentang kesehatan sih? Lu kan anak kecil kemarin ingusan tuh ya, masih saya lihat-lihat ini, sekarang ngomong produk kesehatan. Itu asumsi mereka tentang Anda dalam benak mereka yang belum bisa Anda geser. Karena branding Anda belum Anda rebrand. Anda belum branding kembali. Anda belum rebrand, ya. Istilah kerennya. Nah, kita akan bicara sebentar bagaimana Anda melakukan membranding kembali diri Anda di benak mereka, ya. Ya, teman-teman, kita lanjut dulu. Nah, ini yang terjadi. Lalu teman-teman, intinya apa dari tiga ini? Intinya satu, trust. Jadi trust itu kan muncul rata-rata kan plus minus personal trust, corporate trust, dan product trust. Nah, dua poin yang ada di kanan ini, corporate dan produk, kita no issue. Kenapa no issue? Karena corporate Anda corporate yang punya legalitas, corporate Anda corporate yang memenangkan banyak penghargaan, produk Anda adalah produk yang berkualitas dengan segudang hasil research, ini no issue. Isu utamanya di kiri, personal Anda dan saya. Ini problem utama. Karena bukan apa yang Anda jual kadang-kadang, tapi siapa yang menjual. Nah, ini yang menjadi tantangan. Jadi trust ini yang harus Anda bangun. Apakah itu Anda mau selling, apakah itu Anda mau marketing, apakah itu Anda mau branding, kuncinya satu, trust. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Selling. Apa skill yang harus Anda lakukan atau harus Anda miliki kalau bicara selling, ya. Tadi teman-teman Anda sempat sampaikan soft selling, hard selling, good. Ya, bagus kalau teman-teman Anda sudah sempat belajar, itu menjadi satu ilmu yang menarik. Satu, pengetahuan produk tentunya. Anda tidak akan bisa menjadi seorang penjual yang baik kalau Anda nggak ngerti produk Anda. Harus mengerti produk Anda. Harus mendalami produk Anda. Jangan kira-kira, jangan katanya. Dan harus mengalami. Mengerti, mendalami, mengalami. Artinya Anda harus konsumsi juga. Anda harus pakai juga. Ya, sehingga Anda tahu tidak hanya manfaatnya, tapi rasanya dan cara penggunaannya atau dampak dari penggunaan produk itu. Karena Anda pakai. Satu, pengetahuan produk. Dua, pemahaman bisnis. Jadi kalau Anda misalnya mengajak orang bikin bisnis, maka Anda harus punya pemahaman tentang bisnis yang Anda ajak orang gabung di situ. Anda harus punya pemahaman bisnis. Lalu yang ketiga, kalau kita bicara marketing, maka selling sekali lagi tidak lepas dari copywriting. Nah, copywriting ini kemampuan untuk membuat skrip penawaran, skrip penjualan, ya. Nah, ini pernah saya bahas di pertemuan kapan ya? Pertemuan tahun lalu mungkin ya. Saya tanya dulu ya, berapa banyak antara Bapak Ibu yang ingin belajar rumus sederhana lah, ini rumus sederhana tentang copywriting ya. Yang kepengen belajar tolong chat dulu, katakan saya, ayo. Ingin belajar ya. Bagus ya. Kalau teman-teman ingin belajar, maka ingat konsep ini. Ingat konsep ini ya. Konsepnya adalah pria janjinya buat halu. Aha, 4 ya. Saya ulangi ya. Konsepnya adalah pria janjinya buat halu ya. Saya harap tidak ada pria-pria di sini janjinya buat halu. Pria janjinya buat halu. Apa sih pria janjinya buat halu? Yang paling pertama atau headline-nya umumnya Anda sampaikan problem. Apa masalah-masalah dialami orang? Contoh kalau produk saya misalnya public speaking misalnya ya. Apakah Anda memiliki demam panggung saat presentasi? Apakah Anda takut gugup gemetar saat public speaking? Problem. Ya, problem ya. Apakah Anda sering sakit dan daya tahan tubuh Anda lemah? Problem ya. Apakah Anda mengalami ejakulasi dini? Contoh ya, karena Bapak Ibu punya produk itu kan, Anda tanya ya. Ya, Anda sampaikan problem. Pria, problem. Janji adalah Anda memberikan testimoni atau memberikan bukti atau Anda memberikan statement berjanji untuk menyelesaikan problem itu. Contoh ya, kembali lagi ke contoh saya tadi ya. Problem kan? Apakah Anda gugup, bingung, gemetar saat public speaking? Contoh, itu problem. Janji. Janji saya taruh testimoni beberapa orang, lalu saya bisa pakai statement atau kalimat. Dalam waktu 2 jam, Anda akan tampil
percaya diri layaknya pembicara profesional. Ya, atau saya bisa tambah lagi. Di kelas kami, hanya dalam waktu 2 jam, Anda dapat berbicara dengan penuh percaya diri layaknya pembicara profesional. Jadi ada problem, ada janji mengatasi itu, ya, atau bukti Anda telah mengatasinya, lalu benefit. Manfaatnya apa? Manfaatnya, sekarang tadi kan saya bicara kelas public speaking, manfaatnya apa? Ya, lalu yang berikut tentu halu adalah harga. Harganya berapa? Jadi ini cara yang paling simple, paling sederhana. Lalu ingat juga bahwa fitur dan benefit. Jadi jangan pernah teman-teman Anda jual bicara tentang fitur. Nah, saya tanya dulu, apa sih fitur itu? Fitur itu adalah, yuk coba jawab dulu. Fitur itu adalah, yuk teman-teman Anda bisa chat ya. Apa sih fitur itu? Nah, teman-teman kalau punya pertanyaan, yang angkat tangan, nanti sebentar kita buka sesi tanya jawab ya. Fitur itu apa sih fitur? Ayo, fitur apa sih? Fitur ya. Oke, fitur dan benefit ya. Fitur apa sih fitur? Oke, contoh misalnya ya. Misalnya ya, kalau handphone ini bisa handphone ini ada kamera depan belakang. Nah, itu fitur atau benefit? Ayo, fitur atau benefit? Handphonenya ada kamera depan belakang. Fitur benefit? Ayo, fitur atau benefit? Ya, terima kasih. Benefitnya apa? Ayo, kalau begitu benefitnya apa? Handphone ini ada kamera depan dan belakang. Itu fitur, betul. Benefitnya apa? Benefitnya apa? Bisa motret dari depan, bisa motret dari belakang. Ya, boleh ya. Sekarang, Fontaine memproduksi air hidrogen. Fitur atau benefit? Ya, Fontaine hidrogen ya tentu memproduksi air hidrogen, menghasilkan air hidrogen. Fitur atau benefit? Oke, benefitnya apa? Benefitnya apa ya? Air hidrogen itu fitur atau benefit? Ayo, air hidrogen itu adalah fitur. Benefitnya apa? Ayo, benefitnya apa? Ayo, benefitnya apa? Ya, salah satu antioksidan ya. Kemudian ya, menyehatkan. Jadi teman-teman Anda boleh paham. Jadi ketika Anda bahasakan ini, jangan bahasakan fiturnya saja, tapi benefitnya. Nah, lalu teman-teman, sebentar ya, saya buka lagi ya. Nah, how to close the sales. Ini juga teman-teman Anda harus punya ilmu ini. Bagaimana Anda close the sales? Close the sales itu ada beberapa teknik. Nah, nanti ke depannya kita bikin kelas sendiri ya, how to close the sales. Misalnya adalah konsepnya ya besar dan ya kecil ya. Ini strategi closing ya. Ya besar ya kecil. Jadi Anda tawarkan dulu, Bapak mau ambil paket yang platinum sekian juta atau paket yang gold sekian juta ya. Jadi Anda tawarkan yang angka besar dulu baru angka kecil. Sama-sama ya. Ya, jadi saya ulangi. Poin yang pertama, how to close the sales, ilmunya adalah sama-sama ya. Ya besar, ya yang di atas atau yang di bawah ya. Bapak mau ambil 5 paket atau 1 paket dulu, Pak? Ya, ini cara closing. 5 di atas, 1 di bawah. Poin pertama. Yang kedua, itu tadi ya dan ya. Lalu yang kedua, namanya adalah ya kecil baru ya besar. Jadi dalam psikologi orang itu, ketika dia ngomong ya, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dia akan ngomong ya untuk closing Anda. Misalnya ya, Bapak tadi saya sudah jelaskan tentang manfaat dari air hydrogen fontaine. Tentu Bapak sebagai orang yang sadar kesehatan, setuju bahwa produk ini bermanfaat untuk Bapak. Betul? Nah, karena kita pakai tag question, betul, dia akan jawab, betul. Iya pertama, ya. Tadi juga Bapak mengatakan bahwa terkadang di musim penghujan, Bapak sering mengalami flu dan sebagainya. Oleh karena itu, saya yakin meningkatkan sistem imun adalah salah satu prioritas yang penting, apalagi di masa pandemi untuk Bapak. Setuju? Setuju. 2 ya. Ya. Jadi ya kecil, ya kecil, ya kecil, ya kecil, Anda tembak dengan closing ya besar. Oleh karena itu, Bapak lebih nyaman ambil paket yang platinum atau yang gold. Contoh ya. Ini contoh Alto, Anda bisa closing pakai ultimatum close, ultimate close ya. Bapak dengan kondisi yang ada saat ini, saya sarankan Bapak ambil paket ini. Tadi Bapak sampaikan Bapak ingin membangun bisnis yang besar, saya sarankan, I recommend, saya sarankan Bapak ambil ini, ambil ini. Jadi yang ketiga saya sarankan, I recommend. Lalu yang keempat, ultimatum. Pak, ini promonya hanya sampai
hanya sampai akhir Agustus. Oleh karena itu Bapak harus ambil sekarang, Pak. Karena hanya sampai akhir Agustus. Ini hanya tinggal 13 hari lagi. Ini contoh ya. Contoh. Ini kemampuan-kemampuan yang teman-teman Anda harus bangun. Kemampuan untuk closing, kemampuan untuk bikin sales script. Ya. Dengan dasar pemahaman produk, pemahaman bisnis. Selesai masalah selling. Marketing. Nah, marketing ini adalah strategi untuk masuk ke pasar baru. Atau kalau kita bicara ini di personal Anda dan saya, maka strategi untuk mengoptimasi sosmed Anda dan mengoptimasi website Anda. Kenapa harus optimasi? Agar makin banyak follower. Berarti kan follower ini kan dulu orang belum follow Anda. Orang belum follow Anda kan orang belum mengenal Anda. Ya, orang belum mengenal Anda kan dia nggak follow Anda. Anda butuh usaha sehingga tadinya follower Anda hanya 5.000, sekarang kalau bisa jadi 10.000, 15.000, dan seterusnya. Sehingga market Anda atau leads Anda bertambah akibat bertambahnya follower tadi. Namun ada yang katakan, Pongki gampang mah, saya nggak usah usaha Pak, follower ini gampang nambahnya. Tinggal beli aja selesai itu masalah. Ya betul, Anda bisa beli follower, tapi kadang-kadang kan bodong. Kadang-kadang kan dia juga ya follower yang tidak interest dengan Anda, karena kita nggak tahu apa yang dilakukan sehingga follower itu bertambah. Ya nggak interest. Saya dulu Bapak Ibu sekalian pernah beli akun Twitter. 5 juta saya ingat persis ya. Karena saya nggak ngerti kan. Jadi saya waktu mainnya Twitter. Ini kok nge-tweet pakai TweetDeck dan sebagai TweetDeck untuk bikin jadwal nge-tweet. Ini juga kok nggak naik-naik gitu ya. Lalu saya konsultasi ke teman. Dia kebetulan ngerti tentang Twitter. Bro, gimana nih? Dia katakan gini aja, bro. Kalau lu mau, saya punya akun Twitter ya. Followernya 50.000. Lu pegang aja. Lalu saya tanya, pegang maksudnya ya lu ambil alih. Nah, itu juga sesuai dengan karakter lu. Satu semangat, satu semangat. Saya nggak tahu Twitter masih ada nggak, tapi saya nggak bisa buka lagi tuh Twitter itu. Nah, singkat cerita, saya bayarlah 5 jutaan. Selesai. Lalu saya senang dong, dapat follower 5 juta, saya adminnya sekarang. Dia ngasih username password bisa masuk. Sekali saya posting, itu hilangnya 1.000. Wah, sekali posting, unfollow-nya 1.000. 2 kali saya posting, 2.000 hilang. 5 kali saya posting, 5.000 hilang. Lama-lama saya trauma posting, Bapak. Karena takut nih. Kenapa? Karena karakternya berbeda. Antara karakter dia posting dan karakter saya posting, dia pakai lu gua, saya, Anda dan Bapak Ibu. Ini berbeda. Sekali saya posting, ini hilangnya banyak. Nah, akhirnya saya nggak posting-posting selama 3 bulan dan lupa passwordnya. Wah, celaka, Bapak Ibu. Nggak bisa masuk sampai sekarang gitu ya. Sudah beli 5 juta, gitu followernya sekali posting hilang, lalu sekarang nggak bisa masuk. Ya sudah, akun itu tanpa pemilik. Saya nggak tahu tuh akun Twitter itu masih ada nggak. Jadi yang Anda harus lakukan adalah poin pertama, harus punya kolam. Jadi ketika kita bicara tentang marketing, Anda harus punya kolam. Kolam itu bisa jadi Facebook, Instagram, TikTok. Pilih kolam yang Anda nyaman. Atau Twitter. Kolam yang Anda nyaman. Apa kolam yang Anda nyaman? Contoh ya, kalau karakter Facebook kan karakter teks ya. Walaupun sekarang bisa live, bisa video dan sebagainya. Tapi karakternya teks, tulisan. Kalau Anda suka nulis, maka pilihlah yang namanya Facebook. Twitter kalau Anda microblog kan cuma kecil-kecil dan sebagainya. Instagram karakternya visual, yaitu Anda bisa bikin carousel atau Anda bisa bikin foto-foto di situ ya, atau video juga boleh. TikTok otomatis video. YouTube berarti video yang lebih panjang. Tidak peduli apa yang Anda pilih, tapi yang paling penting adalah konsistensi Anda ketika Anda memilih ya. Konsistensi Anda ketika Anda memilih ya. Ini contoh nih teman-teman. Jadi tidak peduli apa yang Anda pilih, namun konsistensi Anda ketika Anda memilih ini menjadi penting. Contoh, Anda harus bikin yang namanya kolam ikan. Apa sih contoh, kenapa harus ada kolam ikan? Karena lebih mudah teman-teman mancing di kolam dibandingkan Anda mancing lautan lepas. Nah, kolam ikan ini yang saya sebut tadi, yaitu apakah Facebook, apakah IG, apakah TikTok, ya kita fokus ke sini. Atau misalnya apakah YouTube. Nah, ini teman-teman Anda harus mulai fokus, pilih. Anda harus bangun kolam, harus punya kolam dulu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kolam ini nggak ada ikan, Anda mau mancing apapun juga nggak dapat, nggak ada ikannya. Jadi teman-teman Anda harus nambah ikan. Bagaimana agar ikan itu bertambah? Satu, Anda harus tambah ikannya.
Bagaimana cara Anda nambah ikan? Satu, Anda pakai hashtag. Nah, ini kita harus belajar juga optimasi. Jadi kalau Anda misalnya followernya masih sedikit, ya jangan pakai hashtag yang jutaan. Anda pakai hashtag misalnya ribuan. Akibat Anda pakai hashtag dan posting reguler, maka si Instagram dan TikTok dan sebagainya itu akan membantu mempromosikan Anda. Kalau Instagram namanya Explore, dia akan bantu promosi postingan Anda. Sehingga orang-orang yang punya minat akan mulai melihat, dia masuk ke situ. Berarti kan ikannya tambah. Lalu yang kedua, bagaimana agar ikannya nambah? Anda harus rajin kasih makan. Kalau nggak mati itu ikan. Apa makanan dari ikan-ikan ini? Makanannya adalah artikel, postingan, konten. Anda harus rajin buat konten. Namun konten itu ingat, jangan Anda egois. Buat konten jualan melulu, nggak salah Bapak Ibu. Tapi ingat di sosial media, Anda harus sharing baru selling. Ini opini saya, bisa saya salah ya, sekali lagi ya. Ini opini saya, pendapat saya. Ya, Anda bikin konten yang mengedukasi mereka sehubungan dengan produk Anda. Sehubungan dengan produk Anda. Anda edukasi mereka. Pak, bisa nggak saya hard selling langsung hajar iklan? Boleh. Anda hajar di story atau di WhatsApp kan ada status ya. Ada status di WhatsApp, Anda hajar iklan hard selling di status Anda nggak apa-apa. Karena itu tidak mengganggu orang lain, di WhatsApp khususnya. Kalau Anda broadcast kan mengganggu mereka. Tapi kalau status kan dia yang memilih untuk melihat. Kalau dia nggak lihat kan dia nggak akan merasa terganggu. Ya Anda gonta-ganti aja posting di status itu setiap hari, Anda gonta-ganti berapa kali bebas. Anda harus ngasih makan. Ngasih makan itu dengan artikel-artikel. Ya, nanti ada kesempatan kita bicara tentang artikel ini. Lalu yang ketiga adalah Anda jangan sering pancing. Artinya Anda kalau misalnya ikannya baru sedikit, Anda tambah dulu, baru Anda pancing belakangan. Jadi jangan misalnya contoh ya, saya punya satu peserta training, dia komplain, dia katakan begini, Pak, Bapak kan pernah sampaikan tuh, saya harus rajin posting. Ya, saya katakan betul. Nah, saya sudah posting di Facebook, Pak, sudah 4 bulan nih. Kok nggak ada hasil, Pak? Saya tanya, Anda posting seminggu berapa kali? Seminggu bisa 4-5 kali loh. Oke, 4 bulan, 4 bulan. Nggak ada yang nanya tentang produk Anda. Nggak ada, dia jual seminar. Nggak ada, Pak. Saya tanya dulu sebentar. Itu Anda di Facebook itu berapa orang? Facebooknya 25 orang. 5 orang itu anak dan istri dia, 20 orang lain. Saya katakan, Pak, itu Anda nambah teman dulu. Anda cuma punya ikan 20 ekor, Anda mau jualan. Gitu ya. Jadi harus sabar. Kalau itu bicara sosial media, harus sabar. Lalu teman-teman, yang terakhir. Nah, yang terakhir ya. Oke. Yaitu branding. Nah, branding ini, teman-teman, Anda harus mulai bangun citra, mulai bangun image. Ya. Mulai bangun persepsi di mata orang lain. Persepsi itu datang dari mana? Datang dari penampilan Anda. Oleh karena itu, pastikan kalau teman-teman Anda punya akun sosial media, tergantung peruntukan ya. Pak, ini akun saya ini untuk teman-teman dekat. Atau saya mau bikin akun baru nggak untuk jualan? Bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau saya sarankan, kalau misalnya akun, kalau saya sarankan fokus satu aja. Karena kalau banyak akun tuh Anda butuh effort juga tuh, butuh tantangan juga. Kecuali Anda punya admin. Satu aja. Kecuali, mohon maaf nih, kecuali teman-teman, kalau saya bahasakan kepada peserta seminar saya, kecuali Anda sudah terlanjur tercemar, tanda kutip. Maksudnya apa tercemar? Misalnya ya, Anda posting lagi bete nih, misalnya contoh ya, lalu Anda ngajak orang bisnis. Di bulan lalu lu posting lagi bete. Terus sekarang lu posting bisnis. Jadi orang, ya Anda sudah image Anda harus betul-betul rebranding. Ya berarti sudahlah, si akun itu Anda abaikan, buka yang baru. Tapi kalau nggak ada permasalahan dengan hal tersebut, Anda nggak bicara lagi patah hati di situ ya, lagi nggak curhat tentang suami yang nggak pulang-pulang, lagi nggak curhat tentang istri yang suka ngomel di Facebook itu, ya Anda lanjutkan. Tapi kalau Anda sering curhat, curcol banyak hal di situ, Anda sudah terlanjur rusak, tercemar, tanda kutip, image-nya. Buka yang baru, mulai hidup yang baru, tanda kutip, untuk bisnis Anda. Ini ide saya ya. Pak, bisa nggak hapus postingan? Ya sudahlah, boleh, terserah. Ini pilihan saja. Nah, namun kalau kita bicara sosial media, maka teman-teman butuh pencitraan. Karena semua ini pencitraan, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak mencitrakan diri Anda, maka orang lain akan membuat image tentang Anda dalam pikiran mereka. Oleh itu Anda harus mencitrakan diri Anda. Ya, penampilan mewakili apa yang Anda
jual yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, penguasaan produk. Kalau Anda bicara, bikin video, ya ngomong harus tenang aja, Bapak. Saya bikin video pun take berkali-kali, tenang aja, Bapak. Saya ngajar public speaking, namun saya take berkali-kali bikin video. Kalau Anda take 5, 10, 20 kali, tenang aja, sama, Bapak. Tenang aja. Jadi nggak usah khawatir, kecil hati, stres, dan sebagainya tentang hal itu. Jadi harus bagus. Ya. Yang paling penting kan cuma dua, lighting-nya dan suaranya. Suaranya harus bagus, lighting harus bagus, dan bicaranya harus lancar. Walaupun Anda latihan ini berkali-kali kan nggak apa-apa, Bapak. Tapi penyampaian Anda lancar, sehingga orang berpersepsi, oh orang ini pintar, orang ini mengetahui masalahnya, orang ini paham tentang produknya karena penyampaiannya lancar. Walaupun itu take yang ke-25 kali, nggak apa-apa. Yang 21, 24 kan Anda hapus, nggak masalah kan. Lalu yang berikut penampilan, yang kedua adalah penguasaan produk ya. Kalau Anda mau bangun citra ya, penampilan Anda, penguasaan produk Anda ya. Lalu yang terakhir adalah pemilihan kata, pemilihan karakter. Ya, misalnya produk Bapak Ibu kan produk yang agak elegan, cara menyampaikannya juga mungkin agak elegan. Jadi kan contoh-contoh yang elegan kan banyak nih teman-teman ya, yang Anda bisa lihat cara penyampaian orang yang elegan. Mungkin agak karena target market Bapak Ibu kan pasti bukan lagi, walaupun ada ya, bukan lagi rata-rata. Anda bisa cek, misalnya jadi saya salah ya, target market Bapak Ibu mungkin 40 yang konsumen ya, kita bicara konsumen ya, 40 ke atas ya, bukan belasan tahun. Jadi cara bicaranya mungkin nggak bisa lu gua karena target marketnya mungkin berbeda. Ya penampilan Anda nggak mungkin, ya mungkin bisa jadi agak santai tetapi sopan dan agak formal. Ini ide saya, ini pendapat saya teman-teman. Jadi semoga teman-teman Anda memahami ini. Di kemudian hari kita bahas detail lah 3 ini. Intinya kembali lagi ke sini. Jawab dulu ya. Kalau salah Bu Ira, mohon maaf ya Bu Ira. Saya akan ulang lagi Bu Ira nih kalau salah. Ini selling, branding atau marketing? Jawab dulu. Ya, tolong jawab. Ini selling, branding, marketing. Sekali ini nggak ada yang salah ya, semua benar nih Bapak Ibu ya. Ini selling, branding atau marketing ya, tolong jawab. Iya, lulus ya. Kenapa selling? Karena tujuan postingan ini tentu ingin mendapatkan omset karena taruh harganya, taruh belinya di mana ya. Lalu yang berikut, ini selling, marketing, branding. Ya, ini selling, marketing, branding. Ya. Iya, ini kemungkinan besar tujuannya adalah marketing karena membuka pasar yang baru. Oh, ternyata untuk batu ginjal keluar ya. Kemudian luka diabetes sembuh. Kemudian kista liver hilang ya. Nah, ini kemungkinan besar marketing karena membuka pasar-pasar yang baru yang dulunya orang nggak tahu. Oh iya. Nah, saya nggak butuh Pak, saya mah air ada di rumah banyak. Saya punya air isi ulang di rumah. Tapi ini bisa untuk antioksidan, Pak. Oh iya, saya butuh antioksidan. Saya nggak butuh air lagi, saya butuh antioksidan. Ya, saya tidak hanya sekedar butuh air, saya butuh untuk maintenance kesehatan. Ya, ini yang namanya adalah marketing. Ya, di mana saja Anda bisa gunakan. Ini mudah digunakan. Ini adalah branding. Ya, ini yang teman-teman. Karena Anda sudah lulus, maka saya kembalikan kepada Ibu Ira. Silakan Bu Ira, teman-teman sudah pada lulus nih ya. Mereka sudah lulus semuanya.